الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور. Sedaya niki tasih wulan napa? Sura utawi Muharram nggih. Wulan Sura niku wulan sing keramat. Estu keramat nggih. Keramat bin keramat mat keramat nika nggih. Pramila wonten wulan Sura niku mboten angsal napa? Mantu nggih to. Mantu anake ora wani, mantu bapake ya ora wani ngoten nggih. Nggih. Teng napa? Awit wonten wulan Sura niku Nyi Roro Kidul juga mantu. Lek sampean nyaingi Nyi Roro Kidul panjenengan kuwalat nggih. Terus wonten wulan Sura niku Nyai Roro Kidul niku mantu niki enten ayate lan enten surate nggih. Surate nggih supe, ayate nggih supe, tapi kitabe namine kitab Darma Gandul Gatholoco. Sampun nate mireng nggih? Mireng tok. Menawi panjenengan kitabe napa? Quran napa Gatholoco? Nggih. Dados tiyang Jawi niku enten ya memang aliran kepercayaan itu banyak sekali ya. Berapa ratus ngoten teng Jawa ini. Jadi ada kepercayaan semacam itu yang mana bukan kepercayaan kita. Enten malih wulan Sura niku hari napa? Duka, hari kesusahan. Pramila lek teng Yogya kalih teng Solo pripun carane memperingati Sura niku? Adus kencing napa? Kencing ke kebo. Sabunan nggih. Sabunnya itu teletongnya kerbau itu sampai sekarang nggih. Nah, itu juga orang punya kepercayaan seperti itu. Ada lagi lain lagi kepercayaan lain lagi bahwa dalam bulan Suro itu hantu-hantu demit-demit nggih mulai kuntilanak gendruwo ponakane gendruwo sedaya niku metu golek mangsa awake dhewe. Pramila lek Suro aja jangan pergi ngoten nggih. Terus ada yang puasa bisu dan lain sebagainya. Suami ibu-ibu pernah puasa bisu apa belum? Puasa bisu itu enggak bicara gitu. Pernah. Kalau sakit gigi aja. Ya. Kalau sakit gigi atau enggak punya duit, takut ibu-ibu minta belanja, puasa bisu gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita ini sebetulnya ya punya tersendiri gitu. Kita juga kalau bisa itu ya jangan punya hajat, sama aja. Bedanya kalau orang Jawa tadi tidak ada hajat karena ada Nyi Roro Kidul menantu. Nah, kita orang Islam ini kalau bisa ya jangan punya hajatan pas tanggal 10 atau 9 Suro. Kenapa? Kenapa ibu-ibu? Karena kita 10 Muharram atau 10 Suro, 9 Suro, 9 Muharram ini ada yang apa ya? Itu sunat muakkad.
sunat yang dianjurkan untuk berpuasa. Kemarin puasa ndak? Ndak. Nah, itu. Jadi sebetulnya kita sendiri itu ya jangan hajatan waktunya orang banyak yang puasa gitu ya. Nah, puasa Muharram ini jauh sebelum Islam itu sudah ada. Jadi ada hadis itu ceritanya gini, waktu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW di Madinah ya, itu puasa tanggal 10. Lantas sahabat mengingatkan, ya Nabi, ini puasanya orang ya Yahudi gitu. Karena orang Yahudi memperingati peristiwa Nabi siapa? Yang punya tongkat di laut, bisa membelah laut itu? Nabi Musa. Lantas Nabi, loh, kalau memperingati itu kita lebih utama, lebih punya hak untuk itu. Maka Kanjeng Nabi tetap puasa bulan 10 dan dia nanti kalau saya masih ada umur tahun depan maka puasa tanggal 9 dan 10 ya. Yang tanggal 9 ini namanya puasa apa? Tasua gitu. Jadi kita ini juga dianjurkan puasa di bulan Suro. Jangan sampai saya ngelihat itu sok gitu ya. Wah itu takhayul itu jangan, ndak apa-apa menantu hajatan di bulan Suro, ndak apa-apa. Karena dia itu sambil apa ya, bully atau ngejek orang Jawa tadi yang tidak berani mantu tadi, dia melaksanakan mantu atau khitanan di tanggal 9 dan 10. Maksudnya apa? Maksudnya untuk membuktikan diri bahwa punya hajat tanggal 9 dan tanggal 10 itu ndak apa-apa gitu loh. Terus dia mengadakan itu, loh ndak apa-apa toh, itu takhayul. Nah, ini yang ndak boleh. Dia mengetahui itu takhayulnya orang Jawa, dia sendiri tidak mengerti bahwa dalam Islam itu juga disuruh puasa gitu loh ya. Jadi sok keminter, sok pokoknya itu musyrik, itu syirik, itu takhayul. Akhirnya ya itu tadi, dia menantu maupun khitanan pada tanggal 9 dan 10. Padahal tanggal itu barang siapa yang puasa pada hari itu, tanggal itu 10, bahwa pahalanya seperti orang yang haji 1000 kali gitu. Barang siapa yang puasa pada tanggal itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 gitu ya. Jadi maksud saya, jangan kita itu sering menyalahkan. Itu kan urusan orang aliran kepercayaan kan, yang dia percaya begitu ya. Jangan sampai kita ngolok, kita nyalahkan, kita sendiri mendolimi kewajiban kita tadi kan disuruh puasa juga gitu. Makanya kalau tanggal 10 bulan 9 kita jangan mengadakan hajatan karena itu banyak orang puasa, bukan karena takut Nyi Roro Kidul tidak ya. Masalah orang beranggapan seperti itu, kita pelan-pelan, kita bijaksana, bisa ya kita beri cerita. Itu sebetulnya kan hanya kitab Darmo Gandul, apa itu kepercayaan orang Hindu, apa itu orang Buddha dan lain sebagainya. Karena apa? Kadang-kadang kita ini lepas kontrol, mungkin Pak Yai atau mungkin kita dan sebagainya menghujat, nanti kita bisa terpeleset pidana. Kalau saya tanya Bu, yang usianya mungkin sudah dulu waktu ibu-ibu, bapak-bapak punya KTP itu yang dikosongi ada enggak? Kan mestinya agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha gitu kan.
Kalau sekarang KTP penjenengan sampean lihat itu ada yang dikosongi. Ini untuk aliran kepercayaan atau agama apa gitu. Ngerti ya? Kalau sekarang. Sehingga sekarang ada pasal dari dulu sudah, dari di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat 1 ya, ayat 2. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi bahwa setiap orang, kita ini semua rakyat Indonesia ini adalah berhak bebas, kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu, bebas untuk percaya dengan keyakinannya, gitu loh ya. Jadi kalau yang puasa bisu tadi kan mungkin agama lain, dia kepercayaan dia kan begitu. Jadi setiap warga negara berhak bebas percaya terhadap keyakinannya dan bebas untuk merefleksikan jalan pikirannya, ya. Bebas berpikir, bebas bersikap sesuai hati nuraninya, gitu ya. Ini undang-undang. Jadi kalau panjenengan ngujat orangnya tersinggung, lapor, panjenengan bisa kena pidana. Gitu. Kadang-kadang kita itu bicaranya kasar. Oh itu musyrik, itu gini lah. Memang dia ke masjid aja enggak pernah kok. Orang yang puasa bisu, orang yang mandi kencingnya kerbau dan lain sebagainya, itu belum tentu orang Islam. Mungkin dia punya aliran kepercayaan apa gitu. Jadi yang penting kita ini tahu bahwa hal-hal demikian itu, itu mungkin kenapa dia kalau 9 suro itu bajunya dirobek-robek, badannya dipukul-pukul sampai berdarah. Ada juga di kita itu. Nah, kenapa dia? Karena dia menganggap suro itu hari apa? Duka. Dukanya siapa? Dukanya keluarga junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua keluarga, anak cucunya itu dibantai di Karbala, ya, dibantai di Karbala, dipotong kepalanya, ya, Husin atau siapa itu dan cucu-cucunya. Sehingga pada hari itu mereka itu mengadakan upacara untuk mengenang kerabat Nabi dibunuh semua tadi. Akhirnya dia upacaranya itu mencambui diri, pukul sampai berdarah-darah, memukul wajah-wajahnya itu. Ya, itu maksudnya baik. Kita pun ya mestinya kita juga menghormati atau kita berduka juga atas keluarga Nabi, tapi caranya ya jangan sampai mengeluarkan darah. Jadi kaum Syiah, Islam Syiah ya, biasanya di Iran, tapi sekarang di Jawa pun banyak. Di Iran sana kalau 9 suro itu memperingatinya itu dengan cara mencambuk, memukul, bila mana ini darahnya itu keluar banyak, maka dia pahalanya semakin banyak gitu ya. Nah kalau orang Jawa dulu ada namanya tiban. Pernah dengar ibu-ibu tiban? Upacara tiban ya cambuk-cambukan gitu. Tapi ini bukan Islam, tapi ini kan kepercayaan mereka untuk minta hujan gitu. Cambuk-cambuk kalau keluar darahnya itu semakin baik gitu. Para jamaah semuanya, jadi ada lagi hadis itu begini, bahwa puasa, sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Islamnya Muharram, kalau Jawa namanya apa? Suro. Suro ini dari kata Asuro. Jadi tadi Muharram tanggal 9 puasa itu namanya puasa Taswa. Lah, kalau tanggal 10 Asuro. Orang Jawa enggak bisa bilang Asuro,
diambil aja suro gitu loh ya, ceritanya seperti itu. Karena orang Jawa itu apa-apa ya senangannya yang terakhir. Muhammad itu ya mat kemat gitu. Abdullah ya dul lah, itu aja. Masih dul. Apalagi orang Madura itu buntutnya tok yang dianu ya. Kita lanjutkan. Sehingga kita ini jangan latah kadang-kadang syukur menyalahkan ya, karena memang mereka itu dilindungi undang-undang gitu. Dan itu adalah kepercayaan mereka. Lah kita yang penting anak-anak kita, jamaah kita ceritani bahwa itu di Solo ada orang mandi kencing kerbau, itu mungkin menirukan Syiah di Iran. Itu Mbah Prada ya jangan sampai itu musyrik itu lain sebagainya. Jadi sekarang ini tidak jangan mudah memusyrikkan, mengkafirkan orang ya, yang tidak sepaham dengan kita. Karena kita ini rata-rata anak kita tuh sudah TPA, sudah ngaji gitu, sudah mengerti semua. Seandainya kita ke Mbah Prada itu tidak mungkin kita percaya dengan airnya Mbah Prada. Jadi makanya Pak Amil ya, mungkin ke Mbah Prada Ludoyo itu bukan mau nyium gong, itu enggak. Dia membawa anaknya hiburan gitu, membelikan mainan anak-anaknya gitu. Sekedar itu. Jadi bukan berarti Mas Amil itu ke Mbah Prada itu musyrik dan lain sebagainya, tidak. Jadi rata-rata orang yang ke Mbah Prada, mungkin ke yang di laut itu, labuh laut apa-apa, larung laut, mungkin sekaten di Solo, itu sebetulnya orang cari hiburan, bawa anaknya, carikan mainan. Kalau uangnya sisa, langsung di toko itu BH-nya ada toh Bu, itu ada, mana ukurannya, waduh istrinya ndak lihat, pokoknya segini loh Bu murahnya gitu. Paham Bu? Nah, artinya ndak ada kaitannya dengan musyriklah. Yang mengadakan Mbah Prada, mengadakan sekaten dan lain sebagainya, itu adalah panitia yang ndak ada hubungannya dengan kemusyrikan. Memang ini sudah agenda tiap tahun, dananya ada dari pemerintah, APBD ya, untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Ada yang jualan mainan, jualan soto dan lain sebagainya gitu. Para jamaah semua, mungkin bisa ada pertanyaan, ada waktu 2 menit barangkali sebelum saya tutup. Wonten Bu, napa Bu? Biar tanya yang kaitannya dengan ini tadi, Suro atau Muharram. Kalau tidak ada, kita tutup. Intinya tadi kita jangan mudah menyalahkan orang lain, karena orang lain belum tentu ke masjid. Dia memang punya agama, aliran kepercayaan Jawa, Hindu dan Buddha. Yang penting kita mengetahui bahwa kalau bulan Muharram, hadis Muslim bahwa suruh memperbanyak puasa, sehingga kita jangan sampai mantu khitanan hajatan pada tanggal 9 10 Suro, karena itu banyak orang puasa gitu. Itu aja. Bila mana jadi dalam bulan Suro itu kenapa dikeramatkan, istilahnya diharamkan, itu ada ayat di surat 9 At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayat ke-36, kurang lebih begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asyara sahron fi kitabillah, bahwa jumlah bulan di hadapan Allah, di sisi Allah itu adalah 12
12 bulan. Ini sudah ditetapkan, ya. Sudah ditetapkan mulai dulu di Lauh Mahfuz. Ya. Di dalam 12 bulan ini, ya, minha arba'atun hurum, ada 4 yang diharamkan, artinya dihormati. Gitu. 4 bulan itu apa? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini Quran ini, ya. Quran. Fala tatlimu, maka jangan mendolimi dirimu, ya, pada 4 bulan ini, gitu loh. Tidak boleh perang. Nah, termasuk kita mengadakan maksiat dan lain sebagainya, termasuk panjenengan mengadakan hajatan tanggal 10 itu termasuk mendolimi diri panjenengan sendiri, karena mestinya puasa sama ndak puasa, malah undangan-undangan yang berpuasa kita beri hidangan, ini namanya mendolimi, ya. Artinya begitu. Nah, gitu aja tambahan saya.